Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Hai Sobat Velas, apa kabar? Semoga baik ya. Kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Kimia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyajikan sebuah video praktikum mengenai rekristalisasi garam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Raza. Perkenalkan, saya Ananda Elga Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Hendra Ginanda. Perkenalkan, nama saya Nabila Adelia. Pendahuluan. Sebelum kita masuk ke bagian definisi dari rekristalisasi, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa suatu zat, material, atau bahan itu harus dimurnikan. Suatu senyawa yang diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun campuran reaksi-reaksi biasanya hampir selalu mengandung kotoran-kotoran yang dapat mencakup beberapa kombinasi. Kombinasi ini diantaranya dapat berupa kotoran yang larut, kotoran tak larut, ataupun kotoran yang berwarna. Sehingga untuk mendapatkan senyawa yang murni tentu saja kotoran ini harus dihilangkan atau ditiadakan. Cara untuk menghilangkan atau meniadakan kotoran-kotoran ini adalah salah satunya melalui tahapan-tahapan prosedur yang disebut sebagai metode rekristalisasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan metode rekristalisasi? Rekristalisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memurnikan padatan. Metode rekristalisasi dilakukan berdasarkan pada perbedaan daya larut antara zat yang digunakan dan pengotor dalam jumlah larut tertentu. Pemurnian dengan metode rekristalisasi banyak dilakukan di laboratorium atau industri untuk meningkatkan kualitas suatu zat atau bahan. Prinsip dari metode rekristalisasi yaitu zat yang akan dimurnikan dilarutkan dalam suatu pelarut, kemudian dipanaskan dan diuapkan kembali. Bahan pengotor yang tidak dapat dilarutkan dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan, sedangkan bahan pengotor yang mudah larut akan berada dalam larutan. Salah satu garam yang dapat dimurnikan dengan metode kristalisasi adalah natrium klorida atau NaCl yang merupakan penyusun utama garam dapur. Nah, pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa rekristalisasi ini membutuhkan suatu pelarut. Lalu, pelarut seperti apa yang dapat dipakai pada proses rekristalisasi? Proses-proses tersebut adalah, yang pertama, pelarut memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotor. Yang kedua adalah tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Yang ketiga yaitu mudah dipisahkan dari kristal. Yang keempat yaitu bersifat inert atau tidak mudah bereaksi dengan kristal. Yang terakhir adalah bahan pengikat pengotor adalah bahan atau zat yang dapat digunakan untuk mengikat zat-zat asing yang keberadaannya tidak dikehendaki dalam zat murni. Sebagai catatan, penambahan zat-zat tertentu pada garam NaCl ini bertujuan untuk meningkatkan daya larutan terhadap pengotor. Kristalisasi dapat dilakukan dengan cara membuat larutan jenuh melalui penambahan ion sejenis ke dalam larutan yang akan dipisahkan. Tujuan praktikum percobaan ini adalah memurnikan garam-garam dengan cara rekristalisasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan rekristalisasi garam meliputi sebagai berikut. Ada gelas ukur dengan ukuran 10 ml dan 150 ml. Yang kedua ada corong gelas porselen. Yang ketiga ada alat penyaring vakum. Yang keempat, gelas beker ukuran 100 ml. Kelima, kertas saring. Keenam, pemanas. Ketujuh, pengaduk gelas. Kedelapan, pipet tetes. Kesembilan, botol semprot. Dan kesepuluh, aluminium foil. Bahan. Yang pertama ada garam dapur. Yang kedua ada kalsium oksida. Yang ketiga ada asam klorida. Yang keempat barium hidroksida. Dan yang kelima ada aquades.
Berikut prosedur percobaan pemurnian garam melalui metode rekristalisasi. Pertama, ditimbang 20 gram NaCl, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Ditambahkan aquades sebanyak 62,5 ml, diaduk hingga larut lalu dipanaskan hingga larutan homogen. Kemudian, larutan disaring. Setelah larutan tersaring seluruhnya, filtrat ditambahkan 0,5 kalsium dioksida, diaduk hingga larutan homogen. Ditambahkan larutan BaOH 2 kali, tetes demi tetes hingga tidak terbentuk endapan. Larutan yang disaring dan dinetralkan. Filtrat yang dinetralkan ditambahkan 10 tetes larutan HCl encer 5%. Kemudian, larutan diuapkan dan dikeringkan di atas hot plate. Kristal yang terbentuk ditimbang dan dicatat bobotnya. Di sini Syafiq akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari praktikum. Untuk mengetahui hasil akhir dari rekristalisasi garam, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu massa teoritis kristal. Untuk mencari massa teoritis kristal tersebut, kita dapat mencarinya dengan mol NaCl dikali dengan mR NaCl, di mana rumus mol sama dengan gram per mR NaCl dikali mR NaCl, sama dengan 20 gram dibagi 58 gram per mol dikali 58 gram per mol, dan didapat hasil sama dengan 20 gram. Dan setelah ditimbang mendapatkan berat sebesar 20,0051 gram. Langkah selanjutnya adalah mengetahui massa gram yang diperoleh. Untuk mengetahui massa gram yang diperoleh, sama dengan massa gelas piala ditambah isi dikurangi dengan massa gelas piala yang kosong, sama dengan 146,5587 dikurangi 128,1127 gram, dan didapat hasil sama dengan 18,4460 gram. Kemudian selanjutnya mencari rendaman kristal garam NaCl. Dapat dicari dengan massa kristal yang diperoleh dibagi dengan massa kristal teoritis dikali 100%, sama dengan 18,4460 gram dibagi 20,0051 gram dikali 100%, dan didapatlah hasilnya sama dengan 92,21%. Langkah selanjutnya adalah mencari kemurnian kristal garam NaCl yang bisa didapat dengan massa kristal teoritis dikurang massa kristal yang diperoleh dibagi massa kristal teoritis dikali 100%, sama dengan 20,0051 dikurang 18,4460 gram dibagi dengan 20,0051 gram dikali 100%, sama dengan 1,5591 gram dibagi dengan 20,0051 gram dikali 100%, yang menghasilkan kemurnian kristal garam NaCl sebesar 7,79%. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pemurnian garam melalui metode rekristalisasi. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari metode rekristalisasi NaCl dengan penambahan bahan pengotor dan menghitung kadar rendaman kristal dan kemurnian garam NaCl yang diperoleh. Komponen lain yang bersifat pengotor berasal dari ion Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, SO4-2-, I-, dan Br-. NaCl larut dalam air karena NaCl bersifat polar dan merupakan senyawa ionik. Larutan NaCl disaring dengan tujuan untuk memisahkan zat pengotor dengan NaCl. Karena zat pengotor yang tidak bereaksi dengan air sulit melewati celah dari kertas saring. Penambahan CaO bertujuan memperbesar perbedaan daya larut antara NaCl dan pengotornya, di mana CaO akan menarik ion Cl sehingga timbul endapan CaCl2 berwarna putih. Adapun reaksinya sebagai berikut: 2 NaCl Aq ditambah CaCl solid ditambah H2O bereaksi menjadi CaCl2 ditambah 2 Na plus Aq ditambah 2 OH-. Ion Ca2+ bereaksi dengan zat-zat pengotornya, yaitu selain dapat mengikat Cl- juga mampu mengikat SO4-2-, I-, dan Br-. Proses selanjutnya penambahan BaOH2 yang bertujuan untuk memisahkan ion Cl- dari CaCl2.
BaOH2 juga akan terurai menjadi Ba2+ dan OH-. Setelah itu, larutan disaring dan dinetralkan. Setelah netral, ditambahkan larutan HCl encer sebanyak 10 tetes yang berfungsi untuk mengendapkan garam NaCl dan menetralkan larutan. Karena pH garam dari asam kuat dan HCl dan basa kuat NaOH bersifat netral yaitu kisaran 7. Dari praktikum ini diperoleh data hasil rendaman kristal garam NaCl sebesar 92,21% dan kemurnian kristal garam NaCl sebesar 7,79%. Hasil tersebut belum memenuhi persyaratan mutu NaCl dalam garam konsumsi karena berdasarkan SNI 3556 2016 menetapkan persyaratan kadar natrium klorida atau NaCl dalam garam konsumsi minimal 94%. Dari praktikum pada percobaan pemurnian garam melalui metode rekristalisasi ini dapat disimpulkan bahwa pemurnian garam NaCl dapat dilakukan melalui metode rekristalisasi. Hasil pemurnian NaCl diperoleh kadar rendaman kristal garam NaCl sebesar 92,21% dan kemurnian kristal garam NaCl sebesar 7,79%. Inilah hasil pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.